Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang Syad Az-Zari'ah guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Hafiq Saputra MPD dan anggota kelompok 12 yakni Dinda Wulandari dengan NIM 2012019050, Siti Munawarah dengan NIM 201201846 dan Zafran Habibi dengan NIM 201201854. Materi yang akan dijelaskan yakni pengertian Syad Az-Zari'ah, pembagian Syad Az-Zari'ah, kualifikasi Syad Az-Zari'ah, contoh Syad Az-Zari'ah, dan kedudukan Syad Az-Zari'ah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Syad Az-Zari'ah. Yang pertama yaitu kata Syad Az-Zari'ah terdiri dari dua kata, yakni Syad dan Az-Zari'ah. Yang pertama, secara etimologis, kata Syad yakni menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan Zari'ah yaitu merupakan bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari kata Az-Zari'ah yakni Az-Zara'i. Nah, karena itulah dalam beberapa kitab usul fikih seperti Tanqih al-Fusul fi Ulum al-Usul karya Al-Qarafi, istilah yang digunakan yakni Syad Az-Zara'i. Sedangkan secara terminologis, kata Az-Zari'ah menurut ahli usul diartikan sebagai sesuatu perantara atau jalan pada sesuatu yang lain. Menurut Muhtar Yahya dan Fatur Rahman, Syad Az-Zari'ah yakni meniadakan atau menutup jalan menuju perbuatan yang terlarang. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Syad Az-Zari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Selanjutnya yaitu pembagian Syad Az-Zari'ah. Syad Az-Zari'ah dari kesepakatan para ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi Az-Zari'ah menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang disepakati untuk tidak dilarang meskipun dapat menyebabkan perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur dapat menyebabkan perbuatan haram, yaitu anggur tersebut dijadikan khamar. Yang kedua yaitu sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Contohnya, larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut dilewati orang lain dan bisa mencelakakan orang. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, yaitu memandang perempuan biasanya dapat menimbulkan perzina. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dinda Wulandari. Sekian, terima kasih. Oke, contoh Syad Az-Zari'ah. Berikut adalah beberapa contoh dari Syad Az-Zari'ah. 1. Perbuatan yang akibatnya pasti menimbulkan kerusakan atau bahaya, maka hukumnya dilarang secara kesepakatan ulama. Contohnya, menggali lubang di belakang pintu rumah atau di jalan umum. Itu perbuatan yang dilarang. Yang kedua, perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya atau pada kebiasaannya berakibat kerusakan. Hukumnya haram. Contoh, menjual senjata di masa perang atau banyak fitnah menjual anggur untuk membuat khamar. Yang ketiga yaitu perbuatan yang kebanyakan mengarah pada kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat tinggi. Ulama berbeda dalam menghukuminya, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan keharamannya. Contohnya, menjual sesuatu yang di dalamnya ada barang riba. Kualifikasi Syad Az-Zari'ah. Syad Az-Zari'ah yang dilarang menurut ulama usul fiqh. Syad Az-Zari'ah adalah mencegah setiap pekerjaan legal atau mubah yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata tidak diperbolehkan di sini mencakup dua hal, yaitu yang pertama kerusakan atau mafsadah, dan yang kedua
yaitu mengandung kemudaratan atau mudarat. Dengan demikian, Shadzuz Az-Zari'ah merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan. Sebagai contoh, keharaman mencaci maki sesembahan non-muslim karena berpotensi munculnya celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kalian memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Pertama, setiap pekerjaan mubah atau legal dalam hukum taklifi fikih namun berujung pada kerusakan atau bahaya secara pasti, maka hukumnya haram. Seperti contoh, menggali sumur di belakang pintu pada tempat-tempat yang gelap. Secara umum, menggali sumur dimanapun dan kapanpun hukumnya boleh. Syariat tidak melarangnya, baik melalui nas secara tersurat maupun dalil lain secara tersirat. Namun, berhubung pekerjaan seperti ini bisa menimbulkan kerusakan atau mafsadah dan bahaya atau mudarat, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang-orang yang melewatinya, maka ulama sepakat bahwa tindakan demikian hukumnya haram. Sekali lagi perlu diingatkan, keharaman di sini disebabkan potensi yang akan terjadi, bukan esensi dari penggalian sumurnya. Yang kedua, yaitu setiap pekerjaan mubah berujung pada kerusakan atau berpotensi bahaya, namun potensi bahayanya yang ditimbulkan darinya sangat jarang terjadi, maka hukumnya boleh. Contohnya, menggali sumur di tempat yang tidak bisa dijumpai kebanyakan orang. Dalam ranah ini, syariat membolehkannya karena jika tempatnya sudah jarang dijumpai, tentu sumur penggalian itu juga jarang ditemukan. Konsekuensinya juga tidak akan ada orang yang terjebak dengan adanya penggalian sumur tersebut. Hal itu diperbolehkan karena dalam ranah hukum taklifi dibangun oleh atas dasar kebiasaan yang dianggap mendominasi, bukan melihat dampaknya yang masih sangat jelas. Yang ketiga, yaitu setiap pekerjaan yang lebih dominan berpotensi pada kerusakan dan bahaya, serta mendominasi menurut prasangka bahwa dampaknya berbahaya, maka hukumnya haram. Contohnya, menjual senjata tajam pada perampok, maling, dan lainnya, atau menjual minuman keras kepada para pemabuk dan sesamanya. Dalam ranah ini, prasangka sudah bisa diposisikan sebagai kepastian, disebabkan kebiasaan yang sudah mendominasi, sebagaimana disampaikan Syekh Wabah, yaitu keharaman ini karena dengan adanya prasangka yang mendominasi sudah menepati posisi hukum yang sudah final, disebabkan unggulnya kebiasaan itu atau bahaya dan kerusakan juga dianggap menolong terhadap pekerjaan dosa dan permusuhan. Az-Zuhaili Al-Waziz halaman 109. Kedudukan Shadzuz Az-Zari'ah. Pada ulama berbeda pendapat dalam penggunaan Al-Zari'ah sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam sebagai perwujudan bahwa hukum Islam bertujuan untuk terrealisasinya kesejahteraan manusia. Imam Al-Kafi menyatakan bahwa Imam Malik menggunakan Al-Zari'ah tidaklah seorang diri dan juga bukan khususiatnya, tetapi sebenarnya setiap ulama itu memakainya, hanya saja tidak dikatakan Shadzuz Az-Zari'ah. Mereka menanamkannya dengan ijma, seperti mereka melarang penggalian sumur di tempat yang dijadikan lalu lintas orang-orang Islam, dilarang mencaci makanan yang akan dimakan, dan mencaci patung yang menyebab orang kafir mencela Allah. Abu Azhara menyatakan bahwa Al-Zarai adalah salah satu dasar pertimbangan Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini didapat dalam Fu'ru yang ia nukilkan dalam tulisan-tulisannya. Pembahasannya meliputi bahwa yang mendatangkan kepada haram itu hukumnya haram, sedangkan yang menjadi wasilah kepada halal itu hukumnya halal pula.
Setiap yang mendatangkan masalah itu diperintahkan dan segala yang mendatangkan kerusakan adalah hukumnya haram. Pernyataan Abu Zahra seperti terungkap di atas menunjukkan betapa kedudukan Al-Zariyah dalam tasyri Islami itu sangat pentingnya sebagai sumbangan pikiran turut menentukan keberadaan hukum Islam yang kondusif dalam setiap masa dan tempat. Al-Zariyah tidak hanya digunakan oleh Imam Malik, juga telah digunakan oleh ulama-ulama lainnya. Sekian, itulah penjelasan singkat dari saya. Saya Gari dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.